Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cepat Sarjana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang latihan soal termodinamika. Ini ada beberapa soal yang sudah saya ambil dari berbagai sumber. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 soal. Soal-soal yang biasa muncul pada ujian atau ulangan termodinamika seperti itu. Yang pertama terkait tentang usaha luar, W kemarin. Oke, kita mulai membahas soal nomor 1. Soal yang pertama yaitu tentang usaha luar. Soalnya sebagai berikut. Ya. 1,5 meter kubik, berarti 1,5 meter kubik gas helium, berarti ini V1. Gas helium yang bersuhu, berarti ini ada T1 27 derajat Celcius, itu berarti sama dengan 300 Kelvin. Dipanaskan pada isobarik. Isobarik itu berarti tekanannya sama, P sama gitu ya, sampai 87 derajat Celcius, berarti ini adalah T2 berarti dia 273 ditambah dengan 87, ini 360 Kelvin. Jika tekanan gas helium, berarti ini adalah P nya, kemudian maka tentukanlah usaha luarnya. Usaha luarnya itu sama dengan W itu rumusnya kalau dia isobarik berarti dia P kali delta V, berarti P dikalikan dengan V2 dikurangi V1. Di sini kita hanya memiliki V1, berarti kita harus mencari V2. V2 diperoleh dari persamaan gas ideal pada tekanan tetap, berarti tinggal kita pakai ini aja, pakai P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kalau P-nya sama, otomatis kita bisa eliminasi atau kita coret. Kemudian V1-nya adalah 1,5, T1-nya adalah 300, V2-nya kita cari 360. Maka nilai V2 ini kita habiskan, sama-sama dibagi 6, berarti di sini 6, di sini berarti dia 5, berarti 5 V2 sama dengan 6 kali 1,5, berarti dia 9. Nah, berarti nilai V2 nya adalah 9 per 5, 1,8 meter kubik. Itu adalah nilai dari V2, sehingga kita masukkan di nilai W nya sama dengan P nya adalah 2 kali 10 pangkat 5, V2 nya adalah 1,8 dikurangi dengan 1,5, jadinya adalah 2 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 0,3, berarti hasilnya 0,6 kali 10 pangkat 5 atau 6 kali 10 pangkat 4 Joule. 6 kali 10 pangkat 4 itu berarti dia adalah 60 kilojoule. 60 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, ini silahkan diamati terlebih dahulu. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, di sini terkait tentang usaha juga, usaha luar. Nah, di sini diketahui dia 2000 per 693 mol. Perhatikan ini otomatis dia adalah N kecil. Saya pakai kuning aja kali ini. Ini berarti N kecil. Kemudian di gas tersebut dipanaskan pada suhu tetap. Nah, berarti pada suhu tetap T-nya itu adalah 300 dari 273 ditambah dengan 27. Mengalami perubahan volume dari V1-nya adalah 2,5 liter menjadi V2-nya adalah 5 liter. Ini adalah V2. Jika R-nya adalah 8,314 kali 8,314 Joule per mol Kelvin dan Len 2 itu sama dengan 0,693. Tentukanlah usaha.
Berarti kalau kita mencari usahanya, mencari usaha, dia mengalami pada suhu tetap, berarti dia isotermis. Nah, besarnya usaha pada isotermis itu sama dengan W sama dengan N kali R kali T ln V2 per V1. Nah, biasanya di soal-soal itu nilai ln itu sudah diketahui seperti ini, ln 2. Berapa nilainya? 0,693. N-nya kita ketahui bahwa besarnya N adalah 2000 per 693 dikali dengan R-nya adalah 8,314 dikalikan T-nya adalah 300 dikalikan dengan ln 5 per 2,5 itu kan sama dengan, kalau dibagi itu sama dengan ln 2 ya. Jadinya saya pindah ke sini, berarti W-nya itu sama dengan 2000 per 693 8,314, sedangkan ln 2 nya adalah 0,693. Nah, ini bisa kita coret di sini, berarti dia 1000, ini sama ini coret tinggal 2, maka hasilnya adalah 49,4. Oh, ini ya, belum dikalikan 0,4. Ini dikalikan dengan 300 terlebih dahulu. Kali dengan 300. Ini ya, sesuai dengan nilai ini. Sesuai dengan ini. Nah, hasilnya adalah 4988,4 Joule ya, satuannya itu. Kemudian soal yang ketiga itu terkait tentang siklus Carnot. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi. Kita ketahui kemarin ada suhu tinggi sama suhu rendah, ada kalor Q1 Q tinggi atau kalor yang melepas, kemudian ada kalor yang menyerap. Di sini suhu tinggi berarti dia diketahui adalah T1. Untuk menghasilkan kerja mekanik, jika kalor ini menyerap 6000 Joule, berarti ini adalah Q1, dan pada suhu rendah ini berarti dia T2, maka usahanya W yang dialami itu berapa? Sedangkan kalau kita ketahui W itu kan sama dengan Q1 dikurangi Q2 gitu. Jadi Q1 nya sudah ada, kita butuh yang namanya Q2. Kita mencari Q2 itu berapa? Q2 itu kita peroleh persamaannya dari persamaan efisiensi, karena yang diketahui adalah T-nya. Efisiensi itu kan sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Bisa juga efisiensi itu 1 min Q2 per Q1 100%. Nah, jadi ini bisa kita samakan, berarti 1 min T2 per T1 itu sama dengan itu sama dengan 1 min Q2 per Q1, otomatis tinggal T2 per T1 itu sama dengan Q2 per Q1. T2 nya adalah 400 dibagi dengan 600 sama dengan Q2 nya kita cari per Q1 nya adalah 600. Nanti kita bisa coret nilai Q2 nya itu sama dengan 400. Nilai Q2 nya ketemu 400. Nah, sedangkan di sini kita hitung nilai W nya. W itu sama dengan Q1 min Q2. Q1 nya sudah ada 600, Q2 nya 400, berarti nilai W nya adalah 200 Joule. Ini adalah nilai W nya. Gampang ya? Selanjutnya, untuk yang soal diagram PV, ini saya baca soalnya. Diagram PV dari gas helium yang mengalami proses termodinamika ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABC. Pada proses ABC, berarti kan di sini dia ada proses AB,
ditambah dengan proses BC. Jadi ada W sama dengan WAB ditambah dengan WBC. WAB karena dia tekanannya konstan, maka dia nilainya adalah 0. Sedangkan WBC-nya itu WAB-nya itu V-nya konstan 1,5, maka nilainya adalah 0. Sedangkan WBC itu tekanannya konstan, berarti ada nilainya P kali V2 min V1 sama dengan P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5, V2-nya adalah 3,5 dikurangi 1,5, berarti dia adalah 2 kali 10 pangkat 5 kali 2, berarti 4 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 400 kilojoule. Tuh, selanjutnya terkait tentang siklus Carnot lagi. Nah, ini adalah diagram siklus Carnot. Perhatikan gambar berikut. Jika kalori yang diserap reservoir pada suhu tinggi, nah di sini kita ketahui ini adalah nilainya T1, ini adalah T2. T1-nya berarti dia 273 ditambah dengan 227, berarti dia adalah 500 Kelvin, sedangkan T2-nya adalah 300 Kelvin. Ini ada Q1-nya adalah 1200 Joule, sedangkan Q2-nya berapa? Belum tahu. Yang pertama kita akan mencari yang namanya efisiensi. Efisiensi mesin. Ini yang A. Efisiensi itu sama dengan 1 min T2 per T1 dikalikan dengan 100%. 1 dikurangi T2-nya 300 per 500 dikalikan dengan 100%. Berarti kan dia 3/5 kan ini, 3/5, berarti 5/5 kurangi 3/5 adalah 2/5 kali 100%. Berarti dia adalah 40%. Ini adalah nilai efisiensi dari mesin Carnot pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua kita mencari usaha mesin Carnot. Kita akan mencari usaha saya kerjakan di sini. Nah, ini. Sini ya, mencari usaha W itu besarnya adalah Q1 dikurangi dengan Q2. Q1-nya kita sudah ada 1200. Untuk mencari Q2 kita menggunakan cara yang sama. Cara yang sama dengan ini soal yang nomor 3, yaitu menggunakan persamaan ini. Nah, ini kan sebenarnya kalau mau kita singkat langsung, otomatis nilai Q2 ini, nilai Q2 itu sama dengan T2 per T1 dikalikan dengan Q1, ini kan ya. Jadi kita di bawahnya langsung kita gunakan ini aja. Berarti besarnya Q2 itu sama dengan Q1 dulu, terlebih dahulu kita tulis Q1 dikurangi Q1 kali T2 per T1 itu. Q1 nya sudah ada. Q1 nya adalah 1200 dikurangi 1200 kali T2 per T1 nya adalah 2/5. T2 per T1 3/5, 3/5 ya, 3/5. Oke, berarti ini 1200 dikurangi ini sama 3/5 kali 1200, 0,6 kali 12 72, berarti 720. Ini berarti dia adalah 720, sehingga W nya diperoleh adalah 1200 kurangi 720 adalah 480 Joule. Ini adalah jawaban yang B, usaha mesin Carnot. Kemudian yang C, perbandingan kalor yang dibuang dengan usaha. Berarti kita harus mencari
nilai kalor yang dibuang. Kalor yang dibuang itu adalah Q2. Nah, kita mencari Q2 dulu. Q2 itu kan sama dengan ini, udah ada sebenarnya 720 ya. 720. Nah, di sini 720 di sini kita akan membandingkan nilai kalor yang dibuang, berarti dia adalah Q2 dibanding dengan W. Q2-nya adalah 720, W-nya adalah 480. Nah, 72 sama-sama dibagi 8, berarti ini 9, ini 6, berarti sama-sama bagi 3, 3 banding 2 itu. Kemudian yang D itu di sini saya sempilkan di sini. Yang D itu ada proses A, B, C, D. Kita ketahui AB itu adalah dia tidak landai, dia melengkung tapi tidak landai, berarti dia AB itu adalah isotermis. AB itu adalah isotermis. AB isotermis. Nah, apa bedanya? Isotermis dari AB itu berarti dia mengalami pemuaian. Terus kemudian untuk yang proses B ke C, BC itu adalah adiabatis. Karena dia sangat landai. Adiabatis berarti dia juga mengalami pemuaian. Nah, sedangkan proses C ke D, panahnya menuju D. Berarti dia dari T yang lebih tinggi menuju ke dari T yang lebih rendah menuju ke T yang lebih tinggi. Berarti dia mengalami pemampatan. Berarti proses C ke D itu adalah isotermis, tapi dia yang pemampatan. Selanjutnya dari D ke A itu adalah adiabatis. Adiabatis tapi yang pemampatan juga. Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa contoh soal dari persoalan materi termodinamika terkait tentang usaha dan siklus Carnot, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas apresiasi videonya. Silahkan ditonton terus ya dan dipelajari. Dan jangan lupa subscribe, kemudian like dan sama komen. Ya gitu. Semoga pembahasan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.